Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara backsound yang mengganggu. Mohon diabaikan aja ya. Siapa nih penggemar MotoGP? Event balap motor dunia MotoGP Mandalika yang sudah digelar tanggal 18 Maret 2022 silam yang berlokasi di sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini teman-teman sudah dinantikan oleh para penggemar MotoGP tanah air bahkan juga internasional. Mandalika bukan hanya karena dipilih sebagai venue adu balap motor kelas dunia, tapi juga karena destinasi wisatanya yang begitu mempesona. Mulai dari wisata alam, sederet resort kelas dunia, dan juga desa wisata yang masih kental dengan tradisi turun-temurunnya. Saking istimewanya teman-teman, Mandalika ini dipilih sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa aja sih yang bikin Mandalika ini sangat spesial? Nah, berikut ini ada 6 fakta menarik tentang Mandalika. Yuk langsung aja ke listnya. Yang pertama adalah ia telah menjadi kawasan ekonomi khusus sejak tahun 2014. Mandalika telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. KEK Mandalika adalah salah satu wilayah potensial sektor wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman-teman. Mandalika ditetapkan menjadi KEK berkat berbagai pilihan pariwisata yang meliputi wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang sangat memukau. Dengan potensi yang ada tersebut, KEK Mandalika dikembangkan menjadi pariwisata berwawasan lingkungan. Dengan dibangunnya objek wisata yang menunjukkan pelestarian alam dan kualitas lingkungan hidup, termasuk desa wisata. Yang kedua, lahir dari sebuah legenda. Ada sejarah unik yang dipercaya turun-temurun di Mandalika, teman-teman. Menurut cerita rakyat Mandalika, dahulu kala ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu dari suku Sasak yang sangat bijaksana. Kemudian lahirlah seorang putri berparas jelita yang diberi nama Putri Mandalika. Sesuai dengan namanya, Mandalika merupakan putri cantik dan disukai oleh banyak lelaki hingga sampai keluar Pulau Lombok. Nah, nggak ingin nih menciptakan perpecahan di antara orang-orang yang ingin mempersuntingnya. Akhirnya Putri Mandalika ini menyendiri demi meminta petunjuk. Putri Mandalika pun mengumpulkan semua orang yang menyukainya di Bukit Seger dan memberitahu keputusan yang telah diambilnya, yaitu dirinya tidak memilih satu orang pun. Lalu sang putri terjun ke bawah pantai Seger lalu menghilang ditelan ombak. Kisah ini dipercayai oleh masyarakat sekitar dan dirayakan dalam upacara Bau Nyale setiap tahunnya loh teman-teman. Next. Yang ketiga adalah banyak destinasi wisata seperti surga dunia. Contohnya Pantai Kuta Mandalika. Banyak surga dunia di Mandalika teman-teman, yaitu destinasi wisata alam yang bisa dikunjungi. Misalnya Pantai Kuta, Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan, Bukit Seger, Bukit Merese, dan masih banyak lagi. Beragamnya tempat wisata tersebut pun menjanjikan berbagai aktivitas yang seru. Misalnya nih bagi penggemar olahraga air. Siapa yang suka olahraga air? Ombak di Pantai Seger dan Pantai Semeti ini bisa menjadi alternatif untuk berselancar loh. Nah, kalau kamu yang suka menikmati pantai sambil santai-santai di atas pantai pasir yang eksotis, bisa mengunjungi Pantai Aan dan Pantai Kuta. Selain itu, jika ingin melihat keindahan laut sambil menikmati sunset, kamu bisa melihatnya dari Bukit Merese di sore hari. Nah, di sini sunsetnya keren banget teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah terdapat desa pengrajin tenun Sasak di Mandalika.
Para pengrajin ini tersebar di beberapa wilayah di Lombok, teman-teman. Desa wisatanya juga berkembang pesat berkat para pengrajin tenunnya yang handal, termasuk Desa Sade, Desa Ende, dan Desa Sukarara yang menjadi penghasil tenun dan songket yang sudah mendunia. Tenun khas Mandalika adalah tenun sasak dengan motif tumpal atau pucuk rebung mirip deretan gunung sebagai perwujudan Dewi Sri. Motif tumbuh-tumbuhan seperti sulur, pucuk rebung, pohon hayat, dan bunga. Kalau turis berkunjung ke desa wisata tersebut juga dapat melihat dan mencoba langsung proses pembuatan kain tenun oleh penduduk asli Sasak, teman-teman. Jadi kalian tuh bisa nyoba bagaimana betapa susahnya membuat selembar kain tenun, teman-teman. Gak kalah keren, mereka pun bisa membelinya sebagai oleh-oleh. Dan hal ini sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi rakyat setempat, teman-teman. Dengan begitu, wisatawan juga ikut berperan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Bagus ya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, resort dan penginapan dengan fasilitas kelas dunia. Mandalika dan Lombok menyediakan berbagai penginapan kelas dunia, mulai dari resort, hotel, dan homestay yang lumayan ekonomis, semua ada di Lombok. Tersedia juga sederet fasilitas dan kenyamanan bintang 5 yang dipadukan dengan pesona alam yang memukau, teman-teman. Fasilitas yang disediakannya pun gak main-main untuk memanjakan para wisatawan. Mulai dari ada kelas yoga, spa, bioskop, restoran vegetarian, hingga cabana, teman-teman. Yuk ke sana, penasaran? Yang keenam, teman-teman, yaitu punya salah satu sirkuit balap paling indah di dunia. Pasti tahu ya. Sirkuit Internasional Mandalika disinyalir merupakan sirkuit jalan dengan pemandangan paling indah di dunia. Lintasan balap ini terletak di kawasan super prioritas Mandalika, teman-teman. Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikelilingi oleh panorama perbukitan dan pantai yang indah. Bahkan di akun media sosial resminya MotoGP pun mengakui bahwa sirkuit Mandalika ini merupakan salah satu lintasan balap tercantik di dunia. Tempat yang luar biasa. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit tercantik di dunia, tulis MotoGP dalam captionnya di akun Instagramnya. Lintasan di sirkuit ini juga dilapisi aspal terbaik, yaitu Stone Mastic Asphalt atau yang disingkat SMA, yang merupakan campuran canggih yang biasa digunakan untuk melapisi permukaan aspal dan fasilitas pit building yang berkapasitas 50 garasi ini. Itulah 6 fakta tentang Mandalika yang menyimpan sejuta pesona, teman-teman. Semoga dengan adanya sirkuit Mandalika membuat Indonesia makin dikenal, khususnya Mandalika Lombok. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.